bahwa diri saya mengalami kejanggalan proses hukum terkait dengan kewenangan hakim. Kejadian itu pada November 2017 dan tahun 2019 saya sudah surat. Akhirnya surat pengaduan ini dinyatakan kadaluarsa. Pengaduan terhadap hakim jika lebih dari 3 tahun tidak dapat diproses. Oke. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2025 saya melaporkan kembali dengan bukti petunjuk atas perbuatan Ketua PN Pontianak tanggal 22 November 2023. Dan ini harusnya belum sampai 2 tahun. Namun Mahkamah Agung dan KY membalas dengan jawabannya bisa diproses karena lebih dari 3 tahun. Saat ini saya kembali surati ulang. Saya jelaskan bahwa substansi dari laporan saya itu adalah dalam surat klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua PN Pontianak tahun 2023 itu menyatakan yang pertama, membenarkan terjadi perbaikan angka dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dari 9 tahun menjadi 6 tahun. Akibat dari surat Ketua PN Pontianak tersebut, justru Kejati Kalbar menjadikannya sebagai dasar rujukan yang kemudian diistilahkan mereka dengan nama Renvoy. Anda mungkin salah satunya praktisi atau penegak hukum. Apakah Renvoy itu dapat dibenarkan, yaitu tindakan jaksa dengan seenaknya merubah isi surat tuntutan seorang terdakwa terjadi pada saat pembacaan tuntutan di depan majelis tanpa ada surat ralat secara administratif? 2. Merubah putusan pidana seseorang terdakwa menjadi 6 tahun. Itu hanya surat sifatnya klarifikasi. Saya meyakini surat yang bersifat klarifikasi tersebut yang hanya selembar, kapasitasnya bukan pro justisia, walau yang menandatanganinya Ketua PN. Jika esensinya merubah putusan pidana seorang terpidana. Secara pribadi saya meyakini surat yang ditandatangani Ketua PN Pontianak itu sudah didikte atau di bawah tekanan hanya untuk melindungi pihak tertentu. Terlalu besar risikonya. Oleh karena itu saya memohon Mahkamah Agung dan KY memeriksa Ketua PN Pontianak agar tidak terjadi lagi penekanan terhadap hakim. Kemudian saya mau ceritakan ke publik tindakan apa yang telah dilakukan hakim kepada diri saya. Yang saat itu saya sebagai tersangka. Yang akhirnya saya melaporkan ini terus. Ini permasalahan tindakan yang bernama Kusno Hakim, yang juga Ketua PN Pontianak saat itu. Hakim Judek Fakti. Yang pertama, sebagai tersangka saya dilarang memberikan keterangan pada saat ditanya sebagai saksi. Kecuali saya hanya boleh menjawab terhadap materi yang ditanya saja. Kedua, sebagai tersangka saya dilarang membaca pledoi pribadi. Ketiga, hakim melanjutkan proses persidangan dengan kerugian negara yang dihitung sendiri secara berubah-ubah oleh penyidik Kejati Kalbar. Sementara faktanya, auditor negara melalui laporan hasil pemeriksaan audit investigatif khusus menyatakan tidak ada kerugian negara. Yang keempat, menurut keterangan 2 saksi di bawah sumpah, itu menyatakan bahwa dokumen lelang itu palsu. Tapi hakim tidak ada upaya memperjelas keberadaan dokumen lelang yang dinyatakan palsu tersebut. Kelima, pihak pabrik pupuk yang telah menggunakan dan menerima uang negara namun terbukti secara sah telah memalsukan pupuk. Mengapa majelis hakim tidak pernah meminta pabrik pupuk tersebut hadir di persidangan atau paling tidak bertanya kepada JPU? Mengapa pabrik pupuk itu tidak ada berita acara pemeriksaannya? Mengapa tidak diperiksa sama sekali? Bayangkan jika seseorang menggunakan uang pribadi memproduksi dan menjual pupuk. Itu pidana, apalagi pakai uang negara. Yang keenam, mengapa hakim sudah jelas mengetahui bahwa kepala dinas menerbitkan aturan yang sangat jelas melanggar aturan pengadaan barang dan jasa, tetapi tidak diminta pertanggungjawaban? Yang ketujuh, apakah hakim memberi izin dan mengetahui atas penerbitan justice kolaborator tunggal secara ilegal kepada pelaku utama? Yang delapan, lain-lain. Banyak. Yang kesembilan, ini ada bukti petunjuk bahwa Hazairin selaku kepala dinas menitipkan kepada supir dinas pertanian untuk menyerahkan sejumlah uang diperuntukkan kepada Kusno selaku hakim, Panitera, dan Juliantoro selaku jaksa. Apakah itu benar? Dan ini permasalahan tindakan hakim kasasi Mahkamah Agung. Di dalam dokumen resmi putusan kasasi terdapat tulisan tangan yang intinya bertanya dengan sangat jelas. Dan hakim tersebut meminta disisipkan dalam putusan tersebut. Yaitu bertanya berapa nomor dan tanggal auditor negara yang menyatakan kerugian negara serta jumlah dan kerugiannya. Disinilah lalainya hakim kasasi. Fakta ini menunjukkan hakim tidak menelaah dokumen yang paling prinsip terhadap perhitungan kerugian negara. Saya ulang lagi, auditor negara telah mengaudit melalui audit investigatif khusus menyatakan tidak ada kerugian negara. Justru penyidik Kejati Kalbar yang menghitung seenaknya.
Apakah kasus ini layak disidangkan? Harusnya ini sudah cacat formil, cacat obskur. Bayangkan saya yang telah dituduh korupsi tanpa menerima seperak uang negara, akhirnya dijatuhi pidana 8 tahun tanpa uang pengganti. Dengan semena-mena, hakim yang harus dipanggil yang mulia telah melakukan kezoliman dengan seluruh alat bukti yang ada. Tidak ada satupun yang menunjukkan peran saya dalam kasus korupsi ini, kecuali kriminalisasi. Yang saya pertanyakan, di mana hati nurani Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial? Setelah Anda mengetahui hal ini, harusnya kalian panggil itu hakim, berikan kesempatan hakim itu untuk menjelaskan. Jika memang benar dia salah, berikan peringatan kepada hakim tersebut, walau secara lisan. Paling tidak Anda Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial telah mengingatkan hakim tersebut. Ingat, kalian kepala dari wakil Tuhan.